Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kuliah kita dengan doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah masuk pada electroplating. Oke. Izin untuk share. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini electroplating, yaitu pelapisan dengan menggunakan arus listrik. Arus listrik itu berada di dalam larutan. Jadi arus listrik sebenarnya ada dua di situ. Yang pertama adalah arus elektron. Kalau arus elektron itu yang mengalir melalui kabel ini dari anoda menuju ke katoda lewat atas. Kemudian yang kedua adalah arus ion. Ion itu adalah atom yang ditinggalkan elektronnya yang berasal dari anoda. Sehingga ion-ion itu akan bergerak dari anoda menuju ke katoda melewati larutan. Jadi ion itu ya barang yang jadi ya karena kehilangan elektron itu makanya dia menjadi dipengaruhi oleh medan listrik atau dipengaruhi oleh kutub listrik. Kalau ion itu positif maka dia akan ditarik negatif sehingga arahnya jalurnya itu ke kanan. Oke. Ini ada semuanya, ini merupakan pasangan katoda anoda. Katoda itu negatif, anoda itu positif. Semuanya hanya tampilannya itu yang berbeda-beda. Selain itu bahan-bahan anoda dan katoda juga bisa bervariasi. Desain juga bisa berbeda-beda. Kalau yang paling sederhana seperti ini. Jadi ini ada elektrolit, kemudian bahan ini dilapiskan ke kanan, ke katoda. Anoda dilapiskan ke katoda. Kemudian sebelah kanannya, ini anodanya berada di tengah, kemudian katodanya berada di bagian kiri dan kanan. Bisa jadi katoda itu bisa merupakan ya oke. Kalau anoda itu juga boleh berupa suatu silinder, kemudian nanti katodanya itu berupa suatu plat yang disusun melingkar gitu. Ini nanti berarti plating ke arah radial. Plating ke arah radial. Kemudian yang bagian bawah ini kunci dilapisi dengan tembaga. Jadi ini yang membedakan antara elektrolisis dengan electroplating. Sebenarnya elektrolisis itu termasuk bagian dari electroplating, tetapi kalau electroplating itu yang menggunakan larutan elektrolit yang terbuat dari bahan yang dilapiskan, maka itu nanti merupakan elektrolisis yang diperkaya.
Ini seperti yang bagian bawah itu, anodanya terbuat dari Zn, tapi larutannya adalah Zn SO4. Nanti Zn SO4 itu berarti suatu larutan elektrolit yang mengandung Zn, sehingga larutannya itu juga menyumbang terhadap lapisan yang terbentuk. Kemudian dari anoda sendiri itu nanti juga menyumbang terhadap terbentuknya lapisan di bagian katoda. Kita harus tahu seperti ini cara memahaminya. Nah, sebelah kanan itu adalah rangkaian listrik. Biasanya ini kan arus listrik, arus ion itu kayak gini, mengalir dari positif menuju ke negatif. Arus ion mengalir dari positif menuju ke negatif. Nah, ini juga begitu, arus ion mengalir dari positif menuju ke negatif. Nah, di sini itu ada tahanan. Supaya arus itu mengalir, maka harus ada tahanan. Kalau tidak ada tahanan, maka statusnya adalah hubung singkat. Kita itu menghubungkan antara kutub positif dengan negatif. Nanti yang terjadi itu berarti konslet atau constricting. Yang terjadi konslet. Supaya tidak konslet, maka diberi beban. Oke, ya. Supaya tidak konslet, maka diberi beban. Nah, bebannya itu berupa tahanan. Tahanan itu bisa bermacam-macam. Tahanan, jadi kalau arus listrik itu di simbolnya memang tahanan. Tapi pada kenyataannya tahanan itu bisa bermacam-macam. Bisa berupa, misalnya kalau di rumah tangga bisa berupa lampu, bisa berupa kulkas, bisa berupa setrika listrik, bisa berupa apa namanya water heater, kemudian bisa berupa kipas angin, ya bisa berupa ya macam-macam ya kalau di rumah tangga, bisa berupa televisi. Itu semuanya adalah tahanan yang bisa mengambil arus listrik, bisa dialiri arus listrik. Jadi kalau sudah arus listrik itu kalau mengalir itu tandanya bahwa di situ itu ada suatu beban atau ada beda potensial. Ya, ada suatu beda potensial. Oke. Nah, di elektrolit, posisi daripada tahanan itu adalah ya larutan elektrolit itu. Ini saya gambarkan di sini, gambarnya tahanan. Jadi, kalau air biasa, maka dia tidak bisa berfungsi sebagai elektrolit. Tetapi kalau larutan yang elektrolit itu berarti larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, nah, maka dia fungsinya seperti tahanan. Ya, fungsinya seperti tahanan. Dan tahanannya ya bisa besar karena untuk mengalir arus di larutan itu lebih sulit daripada di penghantar. Kalau di penghantar arus listrik mengalir itu mudah. Tapi kalau di larutan arus listrik mengalir itu sulit. Akan menjadi mudah apabila larutannya itu pekat. Karena ion-ion yang membawa ion-ion yang bergerak itu bisa berderet-deret sambung menyambung gitu. Itulah yang disebut sebagai arus listrik. Entah begitu, maka di dalam larutan itu tetap mengandung suatu tahanan. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Halo. Ya Allah, Pak. Bisa paham. Oke. Kalian harus tetap konsentrasi ya. Siap ya? Ya, Pak. Oke. Sekarang ini pada katoda terjadi seperti ini. Kalau misalnya di anodanya itu terbuat dari nikel. Kemudian ya, misalnya di katodanya terbuat dari nikel. Maka pada katoda itu nanti nikel, katoda itu berarti pada tempat yang logam yang dilapisi, nikel itu akan bertemu dengan elektron untuk membentuk atom nikel yang netral.
Jadi di bagian sini, misalnya ini nikel, larutannya juga mengandung nikel. Nikel yang asalnya berupa ion, karena elektron dari nikel itu tadi akibat ionisasi, ini terpisah. Elektronnya mengalir lewat atas, kemudian nikelnya yang ion itu mengalir lewat larutan. Nanti akan bertemu lagi di bagian sini untuk membentuk Ni yang netral. Ya, di samping itu pada katoda ini juga terbentuk gas hidrogen. Gas hidrogen yang berasal dari larutan. 2 plus 2E sama dengan H2. H2 itu dalam bentuk gas. Makanya biasanya di bagian katoda itu terbentuk gelembung-gelembung. Ini gas hidrogen yang berasal dari air. Nah, pada anoda terjadi pembentukan gas oksigen. Jadi H2O ini terpecah menjadi 4H plus O2 dalam bentuk gas secara langsung. Jadi yang hidrogen tadi itu akan lari menuju ke katoda, yang oksigen itu sudah langsung terbentuk. Jadi air ini hidrogennya terpecah menjadi 4H plus 4E min, yang nanti 4H plus itu menuju ke 4H plus itu menuju ke katoda, dan apabila bertemu dengan elektron akan membentuk gas. Kemudian oksigennya itu yang sebelah kiri di anoda. Ini langsung terbentuk oksigen yang netral dalam bentuk gas juga. Nah, parameter-parameter deposisi atau electroplating yang bisa diatur itu diantaranya adalah suhu larutan. Di larutan ini suhunya bisa dimainkan. Caranya membuat suhu bagaimana? Dari bawah itu bisa dipanasi ya. Tentunya apabila kita ingin manasi suatu tempat seperti ini, maka wadahnya itu harus terbuat dari kaca yang tahan panas. Namanya kaca pirek. Ya. Kalau tidak kaca pirek, biasanya cenderung untuk langsung pecah. Bentar ya, saya tak ambil minum. Ya. Untuk suhu larutan, kira-kira efeknya apa suhu larutan itu? Kira-kira menurut kalian apa? Suhu larutan. Ini Pak Taifur ingin tanya, betulan. Yuk, dijawab. On cam, yuk on cam. Ya, Adam, Dimas, Ririn, Lutfi, Sally, oke. Ya, Pak Taifur tanya, efek daripada suhu larutan itu apa kira-kira? Jadi tadi suhu larutan
Jadi larutan itu suhunya bisa diatur. Caranya adalah dengan memanaskan dari bagian bawah. Kira-kira dalam electroplating, suhu larutan itu perannya apa? Kira-kira. Sekarang gini, kalau kalian punya larutan yang kental, kalau dipanasi jadi gimana? Kalau dipanasi jadi gimana? Halo, halo, halo. Mencair, Pak. Mencair. Kalau mencair akibatnya apa? Sekarang gini, di perempatan di perempatan lalu lintas itu lampu sedang merah. Berjubel tau kendaraan? Sekarang kalau lampunya di hijau, jadi apa? Yang terjadi apa? Kalau lampunya hijau, Jalan, Pak. jalan. Akhirnya apa? Terurai ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang tidak berada di lampu, tetapi di jalan. Di jalan. Nah, jalan asalnya orangnya banyak. Karena panas matahari, terik banget. Apa yang terjadi? Orangnya menjadi bubar. Ya enggak? Karena gini, kamu berada di dalam kelas. Mahasiswanya banyak, terlalu banyak. Pakai AC nggak masalah, nggak pakai AC. Berjubel nggak apa-apa, nggak pakai AC. Sekarang AC-nya dimatikan, apa yang terjadi? Panas, Pak. Dimatikan. Apa yang terjadi kalau AC dimatikan? Halo? Kepanasan, Pak, gerah. Terus efeknya apa? Keringetan. Iya, itu kan pribadi ya. Tetapi dari segi misalnya tinjauan dinamika, tinjauan gerakan yang ada dalam ruangan itu, apa yang terjadi? Mahasiswa yang ada dalam ruangan itu akan berusaha keluar. Karena apa? Panas, gitu kan? Apa maknanya keluar itu? Membuat jarak terhadap temannya. Sekarang kalau ada suatu partikel-partikel atau molekul-molekul atau ion-ion yang jumlahnya banyak berada dalam larutan. Karena larutannya pekat, maka ion-ion itu cenderung diam. Sekarang kalau dipanaskan, apa yang terjadi? Ion-ion itu akan bergerak, gitu kan? Tadi itu juga ada gerak sebenarnya. Geraknya itu dari anoda menuju ke katoda. Nah, dari kiri menuju ke kanan, tetapi lamban. Begitu panas itu disetting, dipasang, maka akhirnya larutannya jadi encer sehingga gerakan dari partikel-partikel itu dari partikel ion dari kiri menuju ke kanan atau dari anoda menuju ke katoda itu menjadi semakin lancar. Akibatnya kalau semakin lancar yang terjadi apa? Pelapisan menjadi segera selesai karena berhasil, karena cepat terbentuk lapisan. Paham? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Silakan tanya. Bisa, Pak. Oke, jadi berarti suhu larutan itu mempengaruhi terhadap proses kecepatan atau laju pelapisan. Laju pelapisan itu bisa dikatakan laju deposisi. Ya, laju deposisi. Dan lapisannya disebut sebagai deposit. Deposit. Kalau kamu punya deposit berarti kan punya uang yang tertabung di dalam tabungan, itu berarti deposit itu pengendapan. Ada yang mengendap di sana. Ya, oke.
Itu pengaruh daripada suhu larutan. Nah, suhu ini bisa kalau suhu ruangan itu sekitar berapa? Suhu ruang sekitar berapa? 37. Berapa, Ririn? Suhu ruangan berapa? 25. 25 derajat. Lutfi, 33, Pak. 33. Sekali. 20 sampai 25 derajat Celcius. Kamu on cam ya? Sekali ya? Ini Pak, laptopnya nggak bisa on cam, Pak. Oh gitu. Pakai anu aja. Komputernya laboratorium. Internetnya, Pak, nggak dinyalain, nggak ada Mas Yoga. Apa? Iya. Ya. Dimas. Apa? 25, Pak. 25. Adam. 30, Pak. Nah, sekarang dilihat di anu. Kalau yang di ruangan itu kalau dingin berarti kan sudah disetel AC-nya. Berarti maksudnya di luar. Itu sekitar 29-30 derajat Celcius ya. Itu suhu ruang. Air itu ya sekitar 29 derajat. Kenaikan 1 derajat itu sudah lumayan loh ya. Kamu kalau suhu tubuh 37 derajat itu normal. Tapi kalau naik 38 itu udah panas loh itu. Ya, apalagi 39 sudah menggigil loh ya. Naik 1 derajat itu jangan dikira sedikit. Ya, 1 derajat itu di tubuh efeknya sudah banyak itu. Oke, ya. Sekarang sudah ya, sudah tahu. Jadi fungsi daripada suhu nanti bisa dipanasi menggunakan kompor ibaratnya gitu dari bawah larutannya. Proses dijalankan. Adik-adik itu kalau misalnya mau tesis, mau skripsi, atau mau penelitian gitu, bisa melakukan, saya ingin memvariasi suhu dan pengaruhnya terhadap kecepatan pembentukan lapisan. Bisa. Suhu berapa? 30 derajat. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Dari setting suhu, kalau 75, 80 derajat itu sama dengan suhunya air yang keluar dari dispenser dalam posisi hot. Ya, oke. Itu suhunya 80 ya. Sudah bisa untuk ngecom kopi, membuat kopi, sudah bisa. 80 itu. Kok enggak 85, 90, 90, kalau 100 ini dispensernya mendidih terus. Ya, kalau 100 mendidih terus nanti. Nah, memang sengaja nggak dibuat kayak gitu. Kalau gitu mendidih terus nanti berbahaya. Tapi panas yang maksimal itu yang bisa masih tenang, tidak bergejolak, itu sekitar 80 derajat. Nah, dari itu kemudian adik-adik bisa mencari suhu yang paling baik untuk proses electroplating itu sekitar berapa ya? Caranya apa? Ya diukur ketebalan yang terbentuk di bagian katoda. Cara mengukur ketebalan gimana? Wong tebalnya cuma segitu tipis banget. Kalau pakai penggaris juga tidak akan bisa teramati. Caranya ditimbang, ya. Caranya ditimbang. Ini saya tunjukkan. Ini saya stop dulu. Kemudian saya masuk ke
Pak sudah kelihatan? Pak. Oke, ini saya tunjukkan. Kamu kalau pengen pelatihan menulis rumus yang cepat ini, silakan membuat pelatihan. Mengusulkan ke Prodi untuk membuat pelatihan. Nanti Pak Tepur akan ngajari. Gratis, malah kamu dapat sertifikat ya. Yang diukur adalah massa ditimbang sebelum dan setelah dilapisi. Jadi misalnya massa sebelum dilapisi itu ditulis sebagai M0. Massa formatnya setelah dilapisi ini M mula-mula, M setelah itu berarti M akhir, M final. Misalnya timbangannya itu, timbangan yang digunakan itu yang teliti, ya, digunakan timbangan Sartorius dengan ketelitian 0,0001 gram. Jadi teliti buat debu ditimbang itu kelihatan. Nah, sebelumnya kalian juga harus cari massa jenis nikel itu berapa di web. Nikel massa jenisnya berat atom, konfigurasi elektron, image kalau sulit. Nikel. Pak, maaf itu layarnya kok di WA aja ya, diem. Kok apa? Layarnya gimana? Itu share screen-nya di WA. Masih di WA. Oh, masih di sini ya? Oke. Oke, sebentar. Nanti saya tak stop presenting dulu. Ini harus langsung. Kalau ini sudah kelihatan belum? Kelihatan WA apa enggak? Apa kelihatan web? Sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, saya mau mencari massa jenis nikel. Ini ada nikel. Nikel. Tapi ini kok jelek banget ya tampilannya. Di sini aja 8,9 kali 8,9 gram per centimeter kubik. Saya cari lagi yang lebih baik. Ada tulisan di sini nikel massa jenis 8,9 gram per centimeter kubik. Ya, ditulis massa jenis Ni. Kelihatan enggak? Halo, kelihatan apa enggak tulisannya? Kurang, Pak.
Kurang itu maksudnya Kurang gimana? ngezoom. Kurang besar, Pak. Kurang ngezoom. Tulisan yang di ini. Apa? Lah ini, bukan ini ya, saya nulis di anu ya. Saya itu sudah nulis di yang tampak ini ya. Itu masih Google. Rumus, kalau rumus ini kelihatan nggak rumus? Enggak, Pak. Rumus nggak kelihatan. Gimana ya caranya supaya iya ya. Kalau Pak Taifer gini, kelihatan kan rumusnya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan? Ya, masa sebelum dilapisi itu M0, masa setelah dilapisi MF. Untuk nimbang itu digunakan timbangan Sartorius dengan ketelitian 0,0001 gram. Masa jenisnya Ni itu 8,9 gram per centimeter kubik. Tadi dari web sudah kita dapat gitu. Sekarang masa jenis. Yang namanya masa jenis itu rho sama dengan kalau kita itu yang akan masa jenisnya hanya nikel toh, itu berarti massa per volume. Massa yang dimaksud untuk nikel yang terlapis di tembaga berarti massa akhir dikurangi dengan massa mula-mula. Jadi ini massa akhir itu berarti massanya substrat atau misalnya Cu yang dilapisi dengan nikel. Cu yang dilapisi dengan nikel dikurangi dengan massanya Cu, berarti tinggal nikel toh. Dibagi volumenya. Volumenya berupa suatu plat. Plat itu berarti ada dibentuk persegi panjang kali lebar. Terus volume kali tebal. Nah, ingat, plat itu panjang ada, bisa diukur, lebar bisa diukur. Kemudian tebalnya yang nggak bisa diukur, tebalnya itu tipis banget. Berarti panjang ke lebar itu luas permukaannya. Ini nanti luas permukaannya bisa diketahui. Nah, dari sini nih bisa saya bentuk bersamaan rho kali A kali T sama dengan MF dikurangi dengan M0. Maka tebalnya sama dengan MF dikurangi M0 dibagi dengan rho A. Caranya nih ya, tebalnya nikel. Tebalnya yang dilapiskan. Timbangan akhir berapa, timbangan mula-mula berapa, masa jenisnya dilihat di web, kemudian luas penampangnya. Luas penampangnya ini diukur bisa itu kalau luas penampang. Luas penampang diukur bisa. Sudah dipahami? Apa belum? Apakah bisa dipahami apa belum? Jadi kalau ini kelihatan ya. Oke. Oh, bukan ini.
Kelihatan nggak persamaannya ini? Kelihatan, Pak. Ya, jadi nanti gambarnya itu kalau gambarnya berarti kayak gini. Pelat tapi tipis ya. Ya namanya aja pelat. Ibaratnya kan gini. Nah, misalnya gini, ini pelat. Jadi tebalnya itu tadi adalah massa setelah dikurangi massa mula-mula. Terus ini rho, A-nya itu adalah panjang kan lebar. Ini kan panjang, lebar, tinggi atau tebal. Jadi tebalnya caranya mencari seperti itu. Saya kembali ke PPT. PPT-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sekarang tadi pertanyaan saya yang berikutnya adalah, yang kedua adalah konsentrasi larutan. Larutan itu bisa dibuat kental, bisa dibuat encer. Kalau larutan kental itu menyebabkan ion itu sulit untuk bergerak. Kalau larutan encer itu mudah. Tetapi kalau larutan terlalu encer itu berarti partikelnya terlalu jarang. Sudah diberi jalan tol, tetapi kendaraan yang lewat sedikit. Ini ya juga nggak efektif ya. Sama dengan kayak gitu. Tapi kalau konsentrasi terlalu kental, sudah diberi jalan tol, tetapi kendaraannya terlalu banyak, seperti orang karnaval. Ya nggak bisa cepat. Jadi ada suatu kondisi optimal. Konsentrasi, variasi konsentrasi yang bisa menghasilkan pelapisan yang cepat. Itu bisa dilakukan juga. Yang ketiga, waktu di posisi. Waktu ya. Waktu di posisi. Mestinya ya kalau semakin lama, ini lapisannya juga akan semakin tebal. Tapi bukan berarti kalau untuk di posisi electroplating, waktunya lama sekali, itu tambah tebal, tambah. Enggak. Ada suatu ketebalan maksimal yang dicapai, sehingga proses itu menjadi tidak bisa berjalan lagi apabila dilanjutkan. Memang ada kejenuhan. Kemudian lagi pengaduan. Jadi sambil proses, ini sambil diaduk. Nah, sambil proses, sambil diaduk. Siapa tahu di tengah-tengah proses itu ada larutan-larutan yang sulit untuk ditembus, atau di situ ada suatu agregat-agregat yang mengganggu terhadap jalannya ion menuju ke katoda. Nah ini kalau dilakukan pengaduan, maka larutannya itu menjadi bertahan homogen. Ya, larutan itu menjadi dijamin homogen. Nah, yang namanya pengadukan itu sendiri juga ada bermacam-macam pengaturannya. Pengadukannya model bagaimana? Jumlah pengaduknya berapa di dalam satu gelas atau dalam satu bat itu berapa? Kecepatan mengadukannya seberapa? Ya, itu semuanya mempengaruhi. Kemudian jarak elektroda, jarak antara pelapis dengan yang dilapisi. Jarak antara pelapis dengan yang dilapisi ini juga mempengaruhi. Harus dipertimbangkan, kalau terlalu jauh ya nanti sulit dijangkau. Tapi kalau terlalu dekat ini kelihatannya proses pengaturan terhadap yang terlapis itu menjadi tidak terkontrol. Kemudian ada tegangan atau rapat tegangan elektroda. Tegangan elektroda ini juga harus dipertimbangkan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu dihubungkan dengan baterai. Baterainya jumlahnya mau berapa? Mau banyak atau lebih banyak lagi dan seterusnya.
ini berpengaruh kepada kekuatan dari ionisasi serta kekuatan dari beda potensial yang ada antara kedua elektroda. Semakin besar beda potensial antara kedua elektroda, maka semakin membuat bahan-bahan yang berada di antara keduanya itu cepat untuk berjalan. Jadi ya semuanya tadi itu intinya adalah bagaimana mengatur kecepatan daripada ion untuk bergerak menuju ke katoda. Pakai medan magnet apa enggak? Dan medan magnet itu ditaruh di luar, bisa sejajar, bisa tegak lurus. Oke. Ini yang saya katakan tadi, ada anoda, ada katoda. Ini bisa saya balik ya posisinya. Nah, gini. Yang plus itu adalah yang anoda, yang min itu yang katoda. Ya, nggak apa-apa lah kita berusaha untuk memahami ini juga. Dari anoda menuju ke katoda, jadi ini alirannya adalah dari kanan menuju ke kiri. Kalau yang di anoda ini terjadi gas oksigen. Kalau di katoda ini terjadi gas hidrogen. Tadi sudah dikatakan bahwa adanya air itu akan terurai menjadi H, ya, ion hidrogen. Kemudian O2-nya, O2-nya itu langsung. Tetapi ada juga yang uraiannya itu adalah H plus plus OH min. Di mana H plus itu nanti apabila bertemu dengan elektron di bagian katoda itu akan menjadi H2 berupa gas sehingga terbentuk gelembung-gelembung. Demikian pula di bagian anoda ini juga terbentuk oksigen dalam bentuk gas dan ini keluar dalam bentuk gelembung-gelembung. Jadi gelembung yang ada di bagian katoda dan anoda itu berbeda. Kalau kalau anoda itu adalah gelembung oksigen, kalau katoda itu adalah gelembung hidrogen. Karena massa atomnya itu berbeda antara hidrogen dengan oksigen, yaitu masih berat oksigen, maka hidrogen itu kalau terjadi gelembung mudah sekali untuk keluar. Kalau oksigen itu agak tertahan-tahan. Sehingga kadang-kadang yang terlihat itu adalah hanya gelembung-gelembung yang ada di bagian katoda, yaitu hidrogen. Karena masanya hidrogen itu kecil dibanding dengan massa oksigen. Oke. Istilah-istilah yang penting untuk diketahui. Pertama adalah deposisi. Deposisi itu adalah proses pelapisan. Proses pelapisan. Sama dengan plating. Plating itu juga proses pelapisan. Ini proses pelapisan. Tapi kalau plat, bahan yang dilapiskan atau bahan yang dilapiskan atau yang dilapisi maupun. Jadi bahan yang dilapiskan itu berarti dia berfungsi sebagai anoda, bahan yang dilapisi itu berfungsi sebagai katoda. Ini A, terus ini sebagai katoda. Ini plat. Bisa plat, bisa bukan plat. Deposit itu adalah lapisan. Nah, deposit itu lapisan. Jadi kalau jangan sampai keliru, deposit itu adalah lapisan. Kemudian ada juga buat bad. Buat bad itu adalah larutan. Buat bad itu adalah larutan. Tapi kalau badnya toh ini adalah gelasnya atau badnya toh itu berarti gelasnya atau tempat berlangsungnya tempat atau wadah elektrolit untuk elektroplating.
Arus per satuan luas. Jadi arus per luasnya itu berapa? Oksidasi pelepasan elektron dari atom atau molekul. Reduksi penerimaan atau penambahan elektron. Penambahan elektron. Jadi misalnya, makanya yang namanya reduksi itu terjadi di katoda, yaitu H2 plus menerima elektron 2E. Ini reduksi. Kalau pelepasan elektron itu berarti jadi untuk menjadi apa ini? Untuk menjadi H2 netral. Kalau oksidasi itu pelepasan elektron. Jadi misalnya OH- itu ya bergabung dengan enggak ya, bukan itu ya. Oke. Pelepasan elektron. Yang lepas itu adalah elektron dari, misalnya dari kalau dari misalnya Ni itu menjadi Ni 2 plus 2E. Ini terjadi di anoda. Ni menjadi Ni 2 plus 2E. Ini berarti melepaskan elektron oksidasi. Kalau menangkap elektron itu berarti reduksi. Ini contohnya, kalau peristiwa plating, belah kiri itu adalah anoda, belah kanan adalah katoda. Saya masukkan ini. Belah kiri ini anoda. Belah kanan adalah katoda. Yang min itu katoda. Yang min katoda, yang plus anoda. Di sebelah kiri anoda terjadi proses oksidasi. Ni terurai menjadi Ni2 plus 2E. Mengapa? Karena di sini diberi beta potensial. Jadi kalau nggak ada beta potensial, dia nggak bisa jalan, nggak bisa terjadi. Itu ya. Jadi ada di sini kiri ada plus, itu berarti ada hubungan dengan polaritas positif dari sumber tegangan. Adanya min itu berarti ada hubungan dengan polaritas negatif dari sumber tegangan. Ni menjadi Ni2 plus 2E. Berarti ini oksidasi. Ya, yang elektron tadi itu, karena elektron itu ringan banget. Elektron itu kayak angin saja. Makanya dia bisa melewati kabel elektron ke sini. Tapi kalau yang elektron, yang nikel itu nggak bisa melewati kabel. Dia itu seperti bahan, seperti powder atau kalau. Jadi itu kan tersusun jadi molekul-molekul, misalnya begitu. Itu berarti kayak powder atau kayak bubuk yang sangat kecil. Nah, itu nggak bisa lewat kabel. Nanti kabelnya jadi gimana? Elektron yang bisa serut gitu ke sini. Kemudian yang nikel ini, nikel 2 plus, Ni2 plus, karena dia statusnya adalah ion, maka Ni2 plus itu kalau terhadap plus ini ditolak. Polaritasnya sama, kemudian menuju ke sebelah kanan negatif, jadi pas 2 plus tertarik dengan min ke sini. Nah, nanti bertemu dengan elektron. Jadi sama dengan suami istri, kemudian janjian nanti kita bertemu di sana ya, di pos polisi yang sebelah di sana, gitu. Bertemu nanti netral lagi di sini. Nah, ketika Ni 2 plus itu menangkap elektron, maka di situ disebut sebagai reduksi. Ya. Nangkep elektron, reduksi. Kalau kehilangan itu adalah oksidasi.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo, masih ngikuti saya? Enggak, Pak. Masih. Ya, Masih, ada Pak. pertanyaan nggak? Oke, saya tak ngecek. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Ya, nah. Allah. Rasanya kurang sehat. Nah, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan lagi. Kita sudah sampai di sini, kita sudah paham. Lumayan ya, paham satu, mana anoda, mana katoda. Yang kedua, bagaimana, apa bedanya oksidasi dengan reduksi. Oksidasi itu berada di mana, reduksi berada di mana. Itu sudah lumayan itu. Jadi paham tentang elektroda. Yang kedua, oksidasi, reduksi. Biasa disebut redok kayak gini, reduksi oksidasi. Elektroda itu ada katoda, ada anoda.
Paham beda antara deposisi dengan deposit. Juga plating dengan pelat. Tahu fungsi suhu, konsentrasi, kemudian jarak elektroda, kemudian waktu di posisi, kemudian tegangan elektroda, konsentrasi, itu makan medan magnet, ini udah lumayan. Sekarang agak detail. Pada peristiwa elektroplating, prinsip kerjanya adalah pengendapan logam secara elektrokimia. Sekali lagi, pengendapan logam secara elektrokimia. Karena yang diendapkan itu bentuknya adalah bahan kimia, di dalam elektrolit itu ada larutan kimia. Kemudian tetapi larutannya itu walaupun kimia mengandung logam. Yang kedua, benda kerja yang akan dilapisi dijadikan katoda. Kemudian logam pelapisnya dijadikan anoda. Kedua elektroda dimasukkan ke dalam elektrolit, dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Tidak boleh sumber tegangan AC ya, sumber tegangan DC. Ya. Sumber tegangan DC, tidak boleh sumber tegangan AC. Agar supaya yang terjadi searah. Ada suatu pertanyaan. Bagaimana apabila ini tadi itu sudah berhasil terjadi pelapisan? Misalnya ini sudah berhasil terjadi lapisan. Walaupun tipis, berwarna merah. Berhasil berbentuk lapisan. Di sini, sesuai dengan warna sebelah kiri. Warnanya kurang cocok ya, tapi ya nggak apa-apa. Oh, kok ini. Nah, bagaimana apabila saya balik? Anoda saya jadikan katoda, katoda saya jadikan anoda. Pertanyaan saya, bagaimana apabila proses saya balik? Yang di sini saya beri positif, ini saya beri negatif. Setelah terjadi seperti ini, jadi setelah terjadi pelapisan, setelah nikel itu terlapiskan pada bagian katoda, after nickel is deposited onto cathode surface, pada permukaan katoda. Dibalik, anoda jadi katoda, katoda jadi anoda. Apa yang terjadi? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Siapa yang tahu? Ririn, mana menurut pendapat kamu? Lutfi,
Lutfi, Sally, Atam, Dimas, yuk. Bisa diikuti apa enggak? Bisa diikuti enggak? Ya, gimana kalau katoda jadi katoda dan anodanya dibalik? Gimana, Tam? Gimana, Tam? Nggak apa-apa. Coba aja kamu jawab. Salah nggak apa-apa. Menurut saya Pak, mungkin tidak terjadi pelapisan Pak. Tidak terjadi pelapisan. Oke. Yang lain. Ini nggak apa-apa kayak gitu. Saya suka mengakumulasi pendapat-pendapat dari mahasiswa. Kakak dan A. Nih. Tidak terjadi pelapisan. Terus yang lain lagi. Makasih jawabannya. Sally. Ini orangnya ada enggak sih? Ririn. Dimas. Mungkin bisa diulang Pak tadi Oh ya, pertanyaannya. saya ulang. Nah gitu, jadi nggak apa-apa. Yang penting kamu itu punya apa? Coba merespon. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Tadi kan gini ya, anoda, katoda. Anoda itu tempatnya bahan yang dilapiskan. Katoda itu tempatnya bahan yang dilapisi. Nah, ini kan berarti dihubungkan dengan baterai. Di sini yang sebelah kiri itu ke positif, yang sebelah kanan ke negatif. Sekarang kalau baterainya itu saya balik. Kalau dibalik itu berarti yang positif itu menjadi terhubung di katoda, yang negatif itu terhubung di sebelah kiri. Jadi nanti statusnya jadi min, ini jadi plus. Apa yang terjadi? Plus minnya menjadi dibalik. Nah, silakan dijawab. Karin. Dimas, orangnya ada enggak Dimas ini? Yang ini, kuliah itu harus tertib itu kayak gini, kuliah. Harus tertib. Sally. Ini saya aja. Mana HP saya itu mana? Nah, itu ya. Yang terjadi bahan yang nikel yang sudah terlapiskan di katoda tadi itu ketika ini dibalik ya lapisannya itu akan berkurang sedikit demi sedikit sehingga jadi habis nanti kembali ke posisi semula. Bisa diterima? Nikel yang sudah dilapiskan di katoda, kalau katodanya berubah menjadi anoda, maka anoda itu menjadi yang diambil bahannya. Berarti lapisan yang telah terbentuk tadi itu menjadi tergerogoti lagi, sehingga lama-lama lapisannya menjadi habis. Kembali bahan
katoda itu menjadi murni lagi. Karena asalnya tembaga ya tembaga murni. Keadaan ini biasanya digunakan justru untuk membersihkan permukaan dari suatu bahan. Misalnya kita punya kita punya emas atau punya tembaga yang kotor di bagian permukaannya. Susah-susah amat menggosok-gosok di bagian permukaan, padahal yang namanya kotoran di permukaan logam itu bisa sulit untuk dihilangkan apabila partikel pengotornya itu ukurannya sangat kecil. Caranya adalah dengan memasang bahan itu sebagai katoda, sehingga nanti itu, tapi jangan terus-menerus dipasang sebagai katoda, hanya beberapa saat, sehingga nanti atom-atom di permukaan itu akan menjadi berkurang, tetapi hanya sedikit itu, berkurangnya atom itu membawa kotoran yang ada di permukaan. Hasilnya nanti akan menjadi bersih, gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Mengapa dihubungkan dengan sumber tegangan DC? Mengapa dihubungkan dengan sumber tegangan DC? Apa, Adam? Mungkin agar tenaganya bisa melebihi batas, Pak. Tenaganya bisa melebihi apa? Ambang batasnya, Pak. Ambang batas. Enggak apa, saya tulis saja. Tadi itu jawabannya apa toh? Bagaimana jika katoda lagi jawaban apa DC? Dimas, mana? Tadi cari-cari, mana kamu? Tadi suaranya nggak kedengeran, Pak. Oh iya. Ya sekarang udah kedengaran, tolong dijawab. Tadi pertanyaannya, ini Pak, kenapa dialiri arus DC? Nah, karena tuh arus DC itu digunakan dalam sel elektrolisis karena dapat mendorong agar terjadi reaksi elektrokimia di dalam sel atau membawa elektron-elektron yang ada. Dengan jawaban kamu paham nggak? Tidak. Ini baca di internet, Pak. Ayo. Dengan jawaban seperti itu kamu paham nggak? Itu yang penting sebenarnya. Kalau ngomong itu bisa dibulak-balik, bisa putar-putar, tapi yang penting paham. Lutfi. Mana kok hilang malah? Sally. Sally membedakan antara orangnya ada sama nggak ada itu nggak bisa ya. Karena arus DC-nya searah. Arus DC mana searah? Mengapa digunakan arus DC? Ya, nggak apa, silakan. Dirin itu ada enggak sih? Nah, jadi gini. Nah, kita itu kalau mau melapisi anoda katoda gini ya, maka yang dilapiskan itu harus
bergerak ke satu arah. Apa maknanya AC? AC itu alternating current, arus bolak-balik. Itu berarti polaritas di suatu tempat itu ada kalanya positif, ada kalanya negatif. Di sini ada kalanya negatif, ini positif. Flip gitu, plus min plus min plus. Jadi kalau pas plus min, gerakan daripada bahan itu ke kanan. Kalau pas min plus, gerakan dari bahan itu ke kiri. Ke kanan belum sampai sudah ke kiri, ke kanan belum sampai sudah ke kiri, ke kiri belum sampai sudah ke kanan lagi. Paham? Paham nggak? Halo? Insya Allah, Pak. Jadi gini, ini ya, saya balik aja untuk yang dilapiskan gini, yang di apa ya. Oke. Ya, jadi ini arahnya ke sana. Tapi begitu, ini berarti ini plus, ini min, yang ini min. Ini berarti arahnya ke sana. Begitu membalik karena harus bolak-balik. Ini plus, ini min, berarti arahnya ke sini. Bahan itu arahnya ke sini. Gini ini plus, ini min, ke sana lagi. Nah, kapan terjadi pelapisan kalau begitu, gitu kan? Kapan terjadi pelapisan? Enggak pernah terjadi karena ini mau melapis ke sini sudah dibawa ke sana. Karena ingat ya, yang namanya AC itu frekuensinya dalam 1 detik itu 50 kali bolak-balik. 50 Hz. Berarti ceret itu 1 detik itu 50 kali. Gitu ya. Nah, itu berarti belum sampai nempel sudah kembali lagi. Ya, sebelum sampai nempel lagi sudah kembali lagi. Itu rahasianya di situ. Paham? Oke, berikutnya ini. Sering simbolnya itu bukan menunjuk langsung kepada suatu atom atau unsur. Seperti misalnya di anoda. Reaksi yang terjadi itu adalah M itu artinya metal. Di anoda itu yang sebelah kiri, metal. Dalam keadaan netral, simbolnya adalah 0. Terurai menjadi M plus plus E. M plus plus E. M plus itu berarti metal tadi itu menjadi ion. M plus itu artinya apa toh? M yang kehilangan satu elektron itu namanya M plus. M plus itu adalah M yang kehilangan satu elektron. Karena elektron itu min, plus dengan min itu netral, 0 gitu loh ya. Jadi ketika M0 itu kehilangan, bukan ketempelan 1 plus, bukan. M plus itu bukan M ketempelan 1 plus, enggak loh ya. M, misalnya kita itu punya 10 atom. Satu atom yang ke-10 itu elektronnya hilang, maka 9 atom netral ditambah dengan 1 yang kehilangan elektron tadi, ini sudah menjadi ion. Yang tadi itu semuanya itu, yang ini 10 gini, yang satu ini kehilangan 1 elektron, ini sudah menjadi ion semua karena ini kumpulan. Paham? Kalau kumpulan ini sudah menjadi ion, maka dia bisa nggak stabil, dia bisa dipengaruhi. Kalau ini plus, nanti kalau ada kutub negatif dia bergerak ke sana, gitu. Asalnya ketika netral ada plus ada min, dia nggak mau bergerak. Supaya mau bergerak, elektronnya ini diambil, dus, jadi elektronnya hilang. Nah ini jadi oleng, jadi mau bergerak. Ini karena statusnya menjadi plus, karena kehilangan min itu jadi plus. Kehilangan min itu jadi plus. Maka dengan katoda yang bermuatan negatif, dia itu akan bergerak ke sana. Ternyata di sana ketemu dengan elektron yang hilang tadi, gitu loh ya. Nah, ternyata di sana bertemu dengan elektron yang hilang tadi. Ketemu lagi sudah, akhirnya berkumpul lagi, netral lagi di situ. Kalau netral berarti bahan yang terlapis di katoda itu keadaannya bukan lagi merupakan partikel bermuatan, tetapi sudah partikel netral.
Oke. Di sini M0 melepaskan ion M+. Jadi yang dari ini, dari sebelah kiri. Jadi tadi yang namanya 10 tadi, ketika di sini itu ini kena elektronnya itu hilang 1 gitu. Elektronnya hilang 1 gitu. Jadi atom yang kehilangan 1 elektron itu tadi lepas dari induknya. Ya, asalnya kan 10 kumpul. Nah, ini yang kena itu 1. Jadi dia lepas dari induknya. Elektronnya itu lewat jalur kabel ionnya ini, kita mengistilahkan ion ya untuk positif itu. Jadi atom yang ditinggalkan oleh 1 elektron namanya ion. Ini lepas dari induknya ini, kemudian dia menjelajahi larutan deng gitu untuk menempel di bagian katoda. Kok bisa menempel? Karena katodanya negatif. Ini tadi ionnya positif, nempel. Selama masih nempel gini, karena katoda itu tadi minnya itu bisa permanen, bisa tidak. Biasanya tidak permanen, kan baterai itu suatu saat dilepas. Kalau dilepas, maka status negatif dari katoda itu hilang. Berarti ini masih berupa ion dong. Makanya tadi ketika bertemu dengan elektron yang lewat jalur kabel, tadi menjadi netral lagi. Sehingga walaupun di bagian katoda itu baterainya sudah dilepas, nggak masalah, karena ini sudah menjadi atom yang netral. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi M0 ini melepaskan ion M+ ke dalam larutan dan elektron ke katoda melalui kabel luar. Elektronnya melalui kabel ini. Ini kan plus loh, jadi elektron itu ditarik. Elektron min, wes lewat sini. Terus bablas ke sini. Terus kemudian yang sebelah sini, itu tadi itu masuk melalui larutan karena dia berstatus sebagai ion positif ke kanan. Dan nempel di kunci, melapisi. Melapisi ketika melapisi masih dalam keadaan ion. Tapi karena ada elektron yang dari sini, ini kemudian menjadi ion. Menjadi netral. Elektron dengan ionnya itu lebih cepat mana sampainya di katoda gitu. Jadi yang jalur sini dengan jalur larutan lebih cepat elektron karena elektron itu masanya pangkat min 31 toh. Kalau ion saja, proton saja pangkat min 27. Selisihnya itu 10.000, 1/10.000. Jadi jauh. Kalau misalnya elektron itu, kalau ion itu misalnya 1 ton, elektron itu 1 on. Selisihnya gitu. 1 on lawan 1 ton. Oke, jadi lebih cepat elektronnya. Wus gitu, berarti dia itu dalam posisi menunggu di sini. Elektronnya dalam posisi menunggu. Maka ketika ini datang, langsung kena elektron sudah langsung netral. Gitu. Jadi berapapun ion yang datang selalu bisa dikompensasi oleh elektron yang berada di katoda. Oke, berikutnya 9, 40, 10, 40. Saya sampai jam berapa? 9.40, 10.40 ditambah masih 11.12 ini mestinya 11.20 sampai 20. Oke, berikutnya ion M+ dari larutan bergerak ke katoda. M+ bergerak ke katoda. Oke. Ion M+ sampai di katoda menangkap elektron yang sudah siap di katoda untuk membentuk M0 lagi. Jadi ada 2 M0. M0 yang pertama, M0 yang berada di anoda sebagai induk.
kemudian ada M0 yang berada di bagian katoda, yaitu partikel yang terlapis. Titik. M plus dari larutan yang telah menempel di katoda diganti dengan M plus dari anoda. Berikutnya gini, karena lama-lama kan habis ini tadi. Kalau elektronnya itu kalau larutannya itu berupa larutan elektrolit untuk electroplating, berarti bahan larutan itu merupakan bahan yang mengandung bahan yang dilapiskan. Maka yang pertama digunakan itu adalah logam yang berasal dari larutan. Nah, ini yang pertama digunakan logam. Jadi larutannya ini terbuat dari nikel, misalnya NiSO4. Berarti larutan elektrolit tetapi yang mengandung nikel. Nanti kalau terjadi ionisasi karena dipengaruhi oleh elektroda itu, maka dia menjadi Ni2+ plus SO4 2-. Yang Ni2+ itu karena dia bermuatan positif, dia ke sini dulu nempel. Semua yang dari larutan itu ke sini. Loh, ini kan dari larutan lama-lama habis. Tidak, karena yang dari elektroda sini juga nikel. Ini yang terjadi ionisasi tadi. Jadi rontok menggantikan posisi dari nikel yang ada di larutan. Gitu ya. Jadi di larutan itu ada NiSO4 selalu terionisasi, terpisah menjadi Ni2+ plus SO4 2-. Yang Ni2+ itu pergi ke sini dulu. Ini nanti akan diganti dengan Ni yang rontok dari katodanya, dari anoda masuk ke dalam larutan. Itu. Terus berikutnya masa anoda semakin berkurang dan masa katoda akan semakin bertambah. Masa anoda semakin berkurang karena tergerogoti, masanya katoda semakin bertambah karena ketambahan dengan lapisan. Tapi lapisannya bahannya berbeda ya. Oke. Nah, di katoda terjadi ini. M plus tadi, logam positif, ion positif, bertemu dengan elektron di katoda membentuk M yang netral. Jadi ini yang saya katakan terjadi 2 M0 itu kayak gitu. Elektron E dalam katoda, di katoda yang sudah tadi itu meluncur dari anoda, itu lebih dahulu menunggu di katoda, mengkonversi ion M plus ditambah dengan E ini menjadi M0 dan mengendap di katoda. Jadi endapan atau jadi deposit. Dalam waktu yang sama, ion M0 di anoda, di bagian anoda itu berarti sebelah kiri, itu teroksidasi dengan melepaskan M plus ke dalam larutan. Teroksidasi disertai melepaskan M plus ke dalam larutan. Oksidasi tadi itu karena M plus itu melepaskan, terurai. M itu terurai menjadi M plus elektron. M plusnya itu masuk ke dalam larutan. Ion M plus ini menggantikan M plus di dalam larutan elektrolit yang telah menempel di katoda. Oke. Ada pertanyaan? Oke, berikutnya. Contoh elektroplating tembaga. Tujuannya memperbaharui penampilan permukaan supaya lebih mengkilat. Permukaannya supaya lebih mengkilat. Jadi ingat, bahan semua logam itu kalau dalam kondisi atom kamu ambil, semua mengkilat, semuanya mengkilat. Mau emas, mau perak, mau tembaga, mau seng, yang kelihatannya kumuh-kumuh kayak gitu. Tapi nanti kalau Anda ambil dalam skala atomik, itu jadi mengkilat semuanya. Indah, jadi mengkilat. Oleh karena itu, apabila kita ini berhasil mengisolasi atom-atom untuk ditata di permukaan suatu bahan, maka permukaan bahan tadi itu menjadi mengkilat. Kalau kita bisa melapiskan secara tipis di suatu bahan, tipisnya itu ukurannya atomik, maka bahan itu akan menjadi mengkilat, gitu ya.
entah bahan yang dilapiskan itu beda atau sama, itu akan membuat mengkilat. Anodanya adalah Cu. Ini maaf, ini dibalik ya, anodanya Cu. Katodanya di anoda Cu ini terurai menjadi Cu2 plus 2E, 2 elektron. Di sini Cu terurai menjadi Cu2 plus 2E. Di katoda, di bagian sini Cu2 plus ketemu dengan elektron. Jadi Cu ini terurai menjadi Cu2 plus 2E, Cu2 plusnya masuk dalam larutan karena ini suatu bahan. Elektronnya lewat atas. Kemudian menunggu di sini. Tadi itu Cu2 plus ini masuk dalam larutan, kemudian menempel di bagian katoda Cu ke Cu ya ini ya. Berarti ini pembaruan permukaan. Nanti ketemu dengan elektron yang sudah menunggu sehingga menjadi Cu yang netral. Ini maka di bagian anoda terjadi oksidasi karena bisa melepaskan elektron. Kalau di katoda itu terjadi reduksi karena menangkap terhadap elektron. Larutan elektrolit merupakan larutan yang mengandung senyawa kimia yang larut dalam air dan mengandung ion logam yang akan dilapiskan. Sekali lagi, larutan elektrolit itu merupakan senyawa kimia. Larutan yang mengandung senyawa kimia larut dalam air, mengandung ion logam yang akan dilapiskan. Ya. Bentuknya seperti misalnya ini CuSO4. Bentuknya apa itu? Bentuknya powder atau bubuk. Bentuknya bubuk. Ya, ini bubuk. Bentuknya bubuk. NiSO4 bentuknya apa? Bubuk. Tuh, berarti nanti itu ya untuk menjadi larutan ya harus diencerkan. Ini diencerkan. Ini juga kalau nggak diencerkan ya nggak bisa. Mengencerkannya menggunakan apa? Menggunakan biasanya aquades. Bukan menggunakan air sumur, bukan menggunakan air keran, ya, apalagi menggunakan air aqua, enggak, tapi menggunakan aquades, ya, menggunakan aquades. Supaya betul-betul nanti hasilnya itu hasil lapisannya itu murni. Ini contoh ya, kita bisa memvariasi sebuah konsentrasi. Jadi untuk larutan Ni sendiri, larutan yang mengandung nikel sendiri, Anda bisa mencampurkan dengan macam-macam. H2O itu sebagai pengencernya jelas, atau yang tadi kita sebut aquades. Tetapi Anda juga bisa menggunakan garam NiCl2 karena mengandung Ni. Anda bisa menggunakan asam NiSO4. Gunanya apa? Gabungan antara SO4 dengan Cl2. Cl2 itu karena garam, dia itu bisa meningkatkan dia bisa meningkatkan sifat elektrolit larutan. Ingat kalau garam itu semakin banyak kandungannya, maka elektrolit itu semakin menghantarkan arus listrik. Tetapi juga perlu dikendalikan pakai SO4 ya. Itu pengendali supaya tidak kebablasan. Selain itu, pH itu dikendalikan dengan H3PO3. pH larutan H3PO3 itu dikenal sebagai asam borak yang dilarang-larang. Itu kan asam borak itu dilarang. Iya, karena dimakan. Kalau dimakan memang dilarang. Tapi kalau tidak dimakan kan nggak apa-apa. Sepeda motor itu kan dipakai boleh toh, karena tidak dimakan. Tapi kalau dimakan nggak boleh. Nah, asam borak itu bukan makanan. Nah, yang nggak boleh itu dimakan. Ini ya. Pisau boleh nggak? Pisau dimakan nggak boleh. Gunakan yang lain boleh. Gitu ya. Contohnya ini. Ini kalau ini perhitungan dalam bentuk mol. Contohnya yang ini adalah
asam boraknya untuk mempertahankan pH larutan. pH itu kandungan pengendali kandungan asam. Jadi pH itu kalau semakin kecil semakin asam, tapi kalau semakin besar nilainya semakin basa. 0, 7, 14. Dari 7 itu netral. Tapi kalau 7 ke bawah menuju ke 0 itu semakin asam. 7 ke atas menuju ke 14 semakin basa. Jadi yang baik itu berada di tengah-tengah, tidak asam, tidak juga basa. Pengendalinya itu adalah H3PO3 atau asam borak itu tadi. Nah, walaupun begitu, ini bagaimana supaya kualitas elektrolitnya tetap bagus. Maka dibutuhkan NiCl2, ada Cl-nya. Ingat, NaCl, kandungan Cl itu namanya garam dapur. NaCl itu garam dapur. Berarti kalau NiCl itu juga mengandung garam. Nah, meningkatkan kualitas daripada elektrolitnya. Kemudian yang SO4 itu adalah asam. H2SO4 itu asam sulfat. Berarti kalau Ni2SO4 itu asam yang digabungkan dengan nikel. Nanti kalau terpisah itu jadi Ni2+ plus SO4 2-. Oke. Ini besok minggu depan kita pelajari anoda dan katoda. Anoda itu sebenarnya apa, katoda itu apa, perannya itu apa, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan screenshot mana orang-orang yang masih off cam itu di on cam. Si Sally, kalau saya screenshot ini nggak muncul, cuma kode itu seperti nggak hadir gitu. Nggak hadir. Bentar Pak, pindah ke HP aja Pak. Aku nggak ajak tadi kamu pindah ke HP. Nyetel 2 juga bisa toh. Ya. Mana? Belum ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Bentar. Oke, makasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Pendidikan fisika oke. Oke Pak. Ya, sip. Terima kasih, saya izin saya tutup.